Namun bagi pemegang jubah kaisar itu sendiri, nilai jubah kaisar dan senjata kaisar mereka sebenarnya setara. Dan itu semua adalah hal-hal yang menyertai kehidupan mereka dan terkait dengan status dan kehidupan. Yang menjadi kaisar pasti mereka yang berada di atas puncak surga kaisar. Mereka semua memiliki banyak. Dan terkadang mereka harus banyak merelakan untuk menjadi seorang kaisar. Tetapi tentara kekaisaran dan jubah kekaisaran seperti senjata dan pakaian, mereka sama sekali tidak mungkin untuk dibuang dan tinggal bersama mereka sepanjang waktu. Terlebih lagi, Yao Yuekong benar. Harta jubah kaisar tidak banyak harta klan Dike, dan itu memang disediakan untuk kaisar-kaisar Ke dan permaisuri Sixia. Ke Tiangxuan masih tersenyum. Tidak apa-apa, setelah Yu Tian menjadi kaisar, itulah kaisar surga. Kaisar surga membuat jubah kekaisaran, tetapi suku penenun ilahi bahkan tidak menyimpan materi itu. Yao Yuekong juga tersenyum, mengetahui bahwa Ke Tiangxuan sedang bercanda. Bagaimanapun, bagi Kaisar Ke, masih ada jarak yang jauh antara menjadi seorang kaisar dan menjadi seorang kaisar. Ke Tiangxuan masih tersenyum ringan. Mengapa? Taois Yuekong takut bahwa klan Senzi akan mengubah aturan. Tidak apa-apa, itu yang pertama kali dipinjam oleh klan saya kepada Taois. Kalau begitu kamu masih harus membayarnya kembali. Yao Yuekong setengah bercanda. Bagaimanapun, saya juga seorang kaisar iblis. Saya ingin mendapatkan harta karun. Ada banyak cara. Aku akan bertanya klan kaisar mana yang membutuhkan preman dan pembunuhan nanti. Qin Yichen tidak bisa menahan tawa karena biaya menyewa kaisar iblis pasti sangat tinggi. Dan iblis Yuekong juga sepadan dengan harganya. Tapi klan kekaisaran mana yang bisa dengan mudah disewa? Yao Yuekong juga tertawa mengejek. Seakan merindukan pria heroik dan energi berjubah Tuhan saat ia masih muda. Wah, seriusnya. Cara tercepat untuk membuat bahan jubah kekaisaran saat ini adalah pergi ke dunia serangga. Dunia cacing. Tanda seru. Qin Yichen tidak bisa menahan sedikit tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Masih merasa sedikit aneh dengan kedua kata ini. Nah, dunia serangga. Yao Yuekong mengangguk dan tersenyum. Arti harfiahnya mudah dimengerti. Ini adalah wilayah ras Zerg. Zerg. Qin Yichen merasa bahwa kata ini agak jauh darinya. Dan Zerg yang bisa dia hubungi mungkin adalah Dewa Devouring Golden Gu yang siap untuk berbicara kapan saja. Dan ketika Ke Tiangxuan mendengar kata dunia serangga, dia secara bertahap mengurangi senyumnya. Wajahnya bermartabat. Benar-benar berencana untuk pergi ke dunia cacing? Ke Tiangxuan menggosok dagunya dan perlahan berpikir. Jika saya ingat dengan benar, terakhir kali klan saya mendapat berita tentang Zerg, itu adalah saudara ketiganya. Saudara ketiga di mulut Ke Tiangxuan adalah ayah dari Kaisar Ke, yang kalah dalam pertarungan kaisar terakhir. Namun, ayah Kaisar Ke juga seorang kaisar yang kuat saat itu. Untuk mendapatkan jubah kaisar, ayah dari Kaisar Ke juga memilih pergi ke dunia serangga. Para master di antara Zerg semuanya harus hidup. Selain itu, selama bertahun-tahun, semua ras menganggap mereka sebagai mangsa, tetapi mereka tidak terburu-buru memusnahkan mereka. Mengapa Zerg tidak belajar menjadi pemburu? Qin Yichen tidak bisa membantu terkejut ketika dia mendengar ini. Melihat Demon Yuekong, dia tiba-tiba memikirkan 10.000 Liga Iblis. Dan apa yang berhubungan dengannya saat itu adalah Liga 1000 Kaisar dengan Liga 10.000 Iblis sebagai pendahulunya. Di antara Liga 1000 Kaisar, ada juga Chongmen. Kekuatan Chongmen tidak lemah, dan dikatakan bahwa kekuatan Chongmen sangat kuat saat itu. Qin Yichen dulu berpikir bahwa 10.000 Liga Iblis adalah kekuatan yang agak terkenal di 3.000 alam. Tetapi setelah melihat Iblis Yuekong, dia menyadari bahwa dia kupet. Dalam hal ini, kekuatan Chongmen tidak boleh diremehkan. Tapi kata-kata Yao Yuekong selanjutnya membuat Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa dia masih meremehkan Zerg. Apakah Raja Dewa di belakang Zerg masih hidup? Ke Tiangxuan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak tahu. Ketika kami pergi dengan saudara ketiga, kami tidak melihat Raja Serangga. Yao Yuekong menggosok dagunya sambil berpikir. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi dia seharusnya ditekan. Jika tidak, tidak apa-apa untuk menjarah beberapa cicit buyut. Pergi ke mulut Zerzu dan ambil kepompong sutra yang bisa membawa jalan kaisar. Raja Serangga belum begitu murah hati. Yao Yuekong sepertinya masih menganalisis masalah ini. Tetapi Qin Yichen sudah tertegun. Di belakang Zerg, apakah ada dukungan Raja Dewa? Tanda seru. Yao Yuekong mengangguk dengan mengesankan, ya. Melihat Qin Yichen tercengang, Yao Yuekong tersenyum lagi. Jangan khawatir, kamu tidak sekuat Heiju. Kalau tidak kamu tidak akan ditekan. Apakah kenyamanan ini? Tanda seru. Tidak sekuat leluhur hitam. Apakah Raja para Dewa yang dapat disinggung oleh makhluk dari semua ras? Itu, dibandingkan dengan Raja Dewa Bulan Yin? Yao Yuekong sepertinya tidak mendengar keluhan dalam kata-kata ini. Tapi memikirkannya dengan sangat serius. Sulit untuk mengatakannya. Tapi pasti tidak lebih lemah dari Raja Dewa Yueyin saat itu. Apa yang dikatakan Yao Yuekong adalah bahwa dia ditindas di neraka surgawi. Yang terjadi puluhan juta tahun setelah bencana itu meletus. Meskipun puluhan juta tahun telah berlalu,
kekuatan Raja Dewa Bulan Yin pasti akan meningkat. Namun, bahkan jika Raja Dewa Bulan Yin adalah puluhan juta tahun yang lalu, dia masih Raja Dewa yang kuat. Selama puluhan juta tahun, makhluk dari semua ras telah memperlakukan Raja dengan kagum dan memandang ke atas. Ini tidak berarti bahwa makhluk dari semua ras tidak bisa dikagumi Raja puluhan juta tahun yang lalu. Yah, hampir 1 juta tahun telah berlalu. Seharusnya ada perubahan di dunia cacing. Tapi masalahnya seharusnya tidak besar. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, mustahil bagi kita untuk seberuntung itu setelah jutaan tahun ini. Raja Serangga akan mampu menyingkirkan penindasan tersebut. Yao Yuekong sedang berpikir dengan hati-hati, tapi apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Tapi Qin Yichen benar-benar tercengang. Jadi, mari kita pergi ke dunia serangga. Dan apa asal-usul Raja Dewa dari ras Zerg? Saya tidak tahu bagaimana sekarang. Yao Yuekong menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Tapi jika tebakanmu benar, kamu seharusnya tidak pernah berperang melawan Raja Dewa lainnya. Dan Raja dikalahkan. Dan dia ditekan. Terlibat di masa lalu tahun ini. Dan itu masih perjuangan di tingkat para dewa. Yao Yuekong tidak yakin itu normal. Tetapi Qin Yichen sedikit gugup. Mari kita bicara tentang situasi spesifik dunia serangga dulu. Saat Yao Yuekong dan Ke Tiangxuan saling memeriksa dan berdiskusi, mereka mungkin menyimpulkannya. Ras Zerg sangat kuat saat itu. Dan Liga 10.000 Demons memiliki Chongmen. Namun bukan berarti Zerg hanya bisa menjadi cabang dari Liga 10.000 Setan. Sebaliknya, menurut perkataan Yao Yuekong, ras Zerg tidak diterima oleh para dewa dan iblis, yang tidak memiliki keunggulan dalam keadilan rasial. Oleh karena itu, suku Zerg hanya mencapai aliansi dengan 10.000 Liga Iblis. Setidaknya ketika Zerg di bawahnya berkeliling dunia, mereka menganggap diri mereka sebagai suku iblis. Adapun ras monster, mereka juga harus menerima ras Zerg untuk saling membantu. Dan mereka juga bisa memiliki kekuatan yang kuat di satu sisi. Tapi nyatanya, bagaimana bisa Zerg dengan Raja Dewa sebagai pendukungnya hanya sebatang ranting? Sebaliknya, menurut Yao Yuekong, ras Zerg sangat ambisius. Juga memiliki ambisi untuk mendominasi dunia. Zerg sendiri juga memiliki kekuatan yang kuat tentunya meski belum cukup untuk melanda dunia dan langsung mendominasi. Tetapi seperti klan Kaisar Ke, meskipun tidak cukup kejam untuk secara langsung menghancurkan kaisar lain, ia memang memiliki kualifikasi untuk memperebutkan posisi kaisar.